penemuan gua bawah tanah guys di Gunung Andong Tiagogi. Ringan dulu nih. Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adidex kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Horror Maniac. Dan hari ini Horror Maniac akan membahas tentang sesuatu ya yang masih berhubungan dengan hal-hal misteri, kemudian juga mungkin agak-agak aneh, kemudian juga menarik untuk kita bahas ya. Jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang cerita di suatu gunung yang ada di Jawa Tengah ya. Gunungnya ini juga salah satu gunung favorit saya karena saya juga cukup sering mendaki ke sana, kemudian juga sering refreshing ke sana ya. Dan juga panoramanya sangat indah ya. Selain ada panorama yang indah, ternyata ada cerita-cerita unik di situ. Kira-kira ceritanya seperti apa? Tapi sebelumnya saya ingin mengatakan terlebih dahulu buat kalian semua yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Horror Maniac. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dipunya loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang misteri gua dalam tanah di Gunung Andong ya. Jadi ini sebenarnya sebuah reaction ya, sebuah reaction yang saya buat, kemudian juga akan kita bahas bersama, yang kurang lebih ini cukup viral ya. Kemarin cukup viral khususnya di grup pendaki Indonesia, kemudian juga di beberapa seperti channel-channel misteri yang lainnya di TikTok, di Instagram kemarin juga sempat ya ada pembahasan ini. Dan kalau misalkan teman-teman kurang tahu Gunung Andong itu ada di mana, Gunung Andong itu masih di sekitar kawasan Magelang ya, Magelang. Kemudian di antara Gunung Andong itu ada Gunung Telomoyo ya, ada Gunung Telomoyo. Kemudian juga kalau misalkan teman-teman sampai ke puncak Gunung Andong itu kalian bisa melihat gunung yang lainnya ya, ada Sindoro Sumbing, ada Merapi Merbabu, Telomoyo, kemudian juga kadang dari situ juga kelihatan Gunung Ungaran, Gunung Slamet juga kadang kelihatan. Jadi Gunung Andong itu tidak terlalu tinggi, hanya 1726 mdpl, dan ternyata masih menyimpan misteri yang cukup unik yang mungkin bisa kita bahas. Dan salah satu yang sempat menjadi pesona juga di situ adanya makam ya, ada makam di salah satu puncak di Gunung Andong, itu makam dari Ki Joko Pekik ya. Itu salah satu pemuka agama yang ada di daerah tersebut ya, sempat menyiarkan menyiar agama, kemudian juga wafat dan kemudian dikebumikan di puncak Gunung Andong. Sampai sekarang teman-teman kalau misalkan ke Gunung Andong itu ada ya, ada makam yang dibuat cukup indah ya. Kalau misalkan kita lihat dari jauh itu cukup indah, ada cungkup makam itu seperti rumah itu ya, dan terlihat sangat indah kalau misalkan di pagi hari. Dan di episode kali ini kan tadi saya sempat mengatakan tentang gua di bawah tanah ya. Ada sebuah gua yang katanya di bawah tanah, dan itu lokasinya ada di Gogi ya. Kemudian juga di tempat itu ada jalur pendakian ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ke Gunung Andong, mau naik ke Gunung Andong, itu ada beberapa jalur, ada via Kendem, ada via Sawit, ada via Gogi. Nah kalau saya pribadi lebih sering lewat jalur Gogi ya. Jadi ditemukannya gua bawah tanah itu saat mungkin kalau nggak salah itu pendaki juga
tidak sengaja menemukan ya ada semacam gua. Nah, kira-kira guanya itu seperti apa? Mungkin buat teman-teman yang kira-kira penasaran, saya akan tampilkan videonya seperti apa, cuplikannya seperti apa berikut ini. Penemuan gua bawah tanah guys di Gunung Andong Tiagogi. Ringan sekali. Sejak keram ke sejarah papingan dah. Di. Gitu. Nah, ngisor tonggo kan pas lemah, kalau sidik lebih papingan. Wis dicori. Besok. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat itu tidak seperti gua ya. Itu kalau menurut saya memang sebuah terowongan ataupun juga lubang buatan gitu lah ya. Dan cukup terawat, meskipun kalau misalkan lihat sekeliling situ juga cukup sepi ya. Kalau saya ingat-ingat, tempat itu juga pasti dilewati ya. Dulu itu sering saya lewati juga di sekitar situ, jadi masih ingat kalau misalkan ke area situ, sepertinya saya ingat lokasinya sebelah mana. Tapi yang saya bahas di sini adalah kira-kira fungsinya itu untuk apa sih, dan juga benar nggak sih itu adalah suatu tempat yang disakralkan. Nah, jadi menurut informasi ya dari kawan saya yang memang tinggal di daerah itu, dia juga tinggal di Gogi juga, dan teman di base camp ya, kalau misalkan naik ke Gunung Andong saya pasti ketemu beliau ya. Jadi kemarin sempat WA, sempat tanya itu tempat apa, dan ternyata itu adalah tempat yang memang disakralkan di sekitar situ. Jadi di sekitar situ juga ada sebuah pondok ya, pondok pesantren, dan konon katanya itu dibangun sekitar tahun 1990-an ya. Dibangun, memang sengaja dibangun untuk menyepi ataupun juga untuk meditasi, kemudian juga untuk tirakatan ya, untuk menyendiri lah ya ibarat kata, yang digunakan oleh Pak Kiai ataupun juga santri juga katanya sempat menggunakan terowongan ataupun juga gua buatan tersebut. Dan kalau misalkan kita lihat di situ terlihat sangat terawat gitu ya. Kalau misalkan gua yang memang tidak terawat kan kelihatan lah ya, kelihatan kotor, kelihatan yang nggak terawat banget lah. Tapi di situ kelihatan terawat, dan juga tidak sembarangan orang boleh ke situ ya. Ternyata tidak sembarangan orang boleh ke situ, boleh membuka, boleh melihat-lihat, itu tidak sembarangan karena memang tempatnya disakralkan. Bahkan penduduk setempat juga tidak semena-mena, tidak ke situ juga pokoknya sembrono, itu enggak, karena memang sudah ada peringatan, sudah diketahui itu fungsinya untuk apa, jadi benar-benar dijaga ya. Jadi kalau misalkan kemarin sempat beredar video yang memang cukup viral kemarin, sempat diceritakan juga bahwa itu tidak bisa dikunjungi sembarangan orang, tidak boleh tiba-tiba ke situ membuka kemudian bahkan turun ke bawah, itu memang tidak diperbolehkan. Kemudian juga kalau misalkan kita simak lebih dekat lagi ya di jalur tersebut, itu juga daerahnya itu cukup kalau misalkan malam ke situ juga kelihatan cukup serem ya, karena itu sangat dekat dengan area rumpun bambu ya. Di situ banyak rumpun bambu dan bambunya itu besar-besar. Saya naik ke Gunung Andong ataupun turun dari Gunung Andong itu dari jam berapa itu sudah pernah, dari pagi, siang, sore, malam itu udah pernah. Dan kalau misalkan malam ya lewat situ dan kebetulan sepi, wah itu memang terasa agak-agak gimana gitulah ya. Dan saya juga pernah naik sendiri, itu juga pernah. Saya pernah TikTok itu sendiri dan nggak ketemu pendaki lain. Kebetulan itu saya nggak di waktu liburan, jadi weekday ya, dan cukup sepi. Saya naik sendiri, naik sekitar pukul jam 3 atau setengah 4 pagi gitu ya. Dan mungkin bukan malam lah ya, itu udah bukan malam tapi masih gelap, dan juga itu sebelum subuh. Itu saya sengaja naik pagi dengan harapan TikTok gitu ya. TikTok itu naik, kemudian nanti istirahat sebentar di atas, kemudian turun. Itu saya iseng sengaja sih. Dan memang saat
melewati situ cukup gimana gitulah ya. Tapi untungnya aman, masih diberikan perlindungan oleh Tuhan. Dan kalau misalkan naik Gunung Andong, naik turun itu juga biasanya aman, biasanya juga tidak ada halangan satu apapun yang sangat berat, itu enggak. Jadi jalurnya itu termasuk jalur yang enak, kemudian juga termasuk yang direkomendasikan kalau misalkan untuk para pendaki pemula. Memang kalau misalkan yang nggak tahu ataupun juga agak paranoid gitu ya lewat jalur itu, memang agak-agak gimana gitu. Dan dulu sempat ada cerita juga dari teman saya yang dari base camp itu mengatakan kalau misalkan dulu itu pernah ada yang naik itu belum sampai pos 1, baru mau melewati rumpun bambu itu udah badannya tiba-tiba drop, badannya tiba-tiba panas dingin, kemudian juga sempat muntah-muntah juga. Katanya sempat mengatakan bahwa wah cuman gunung pendek, gunungnya nggak terlalu tinggi, jadi enak, naiknya enak, kemudian gampang lah, pokoknya gampang untuk dinaiki. Nah ternyata orang itu saat naik dengan percaya diri, tiba-tiba nggak tahu kenapa setelah ada di area itu tiba-tiba badannya lemas, badannya panas dingin, pokoknya kayak sakit gitulah, dianggap sakit, dan harus dibawa turun. Padahal itu belum sampai pos 1. Padahal dari base camp Gogi sampai ke pos 1 itu sebenarnya nggak terlalu jauh, nggak sampai setengah jam, paling 15 menit itulah ya, yang santai gitu. Dan mau tidak mau harus dibawa turun dan diistirahatkan di base camp. Jadi sebenarnya pesan di situ adalah dimanapun kalian berada, jangan menyepelekan tempat yang masih asing buat kalian, dan itu bukan tempatnya kalian ya. Jadi nggak boleh sembrono, apalagi udah tahu di situ ada tempat yang disakralkan, tempat yang memang tidak boleh sembarangan didatangi, ataupun juga nggak boleh kayak keluar masuk begitu aja, itu nggak diperbolehkan ya. Jadi kita harus benar-benar menjunjung tinggi apa yang ada di situ. Jadi dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan pesan dari kawan saya di situ juga bahwa tempat itu sebenarnya tidak boleh dipublish ya, tidak boleh dipublikasikan, dan juga sebenarnya tertutup ya. Tapi ternyata sudah terekspos sangat banyak di sosial media, dari Facebook, YouTube, kemudian juga di TikTok, Instagram, itu udah banyak banget. Dan saya harapkan dengan video ini itu bisa diambil sisi positifnya, yaitu sebagai klarifikasi dan juga info juga buat teman-teman semua, bahwa kalau misalkan datang ke tempat seperti itu ya yang penting tetap jaga kesopanan ya, kemudian juga tata tertib itu selalu, jangan buang sampah sembarangan juga, jangan berbicara kotor, jangan asal ngomong, jangan asal melakukan hal-hal yang mungkin kurang sopan di situ. Dan juga kalau misalkan memang tidak diperbolehkan ya jangan dilanggar, karena setiap tempat pasti memiliki peraturan masing-masing yang harus kita taati. Kemudian juga jangan takut juga lah ya, jangan takut kalau melewati tempat-tempat seperti itu, apalagi kita konteksnya ini Gunung Andong via Gogi. Saya udah sering banget ke situ, lewat dari situ juga aman-aman saja, karena memang niat saya untuk refreshing, niat saya untuk menikmati alam, kemudian juga memang jalan-jalan biasa dan enjoy saja, tidak ada halangan satu apapun yang sampai fatal gitu, enggak. Jadi tetap menjadi destinasi utama saya kalau misalkan ke Gunung Andong lewat jalur Gogi itu tadi. Warganya ramah banget, kemudian juga tempatnya sangat asik, bisa untuk refreshing, bisa untuk liburan ya. Jadi jangan kemudian selalu mengaitkan dengan hal-hal horor, hal-hal mistis dan lain sebagainya. Setiap tempat pasti ada cerita seperti itu, tinggal kita bagaimana memposisikan diri kita. Apakah kita bisa menjadi manusia yang beradab? Dengan menjadi manusia yang beradab tentunya kita harus
mentaati peraturan yang ada. Bahkan ada peraturan yang tidak tertulis yang memang harus kita patuhi ya. Kalau misalkan ke tempat-tempat seperti itu, jaga tata tertib, jaga omongan, jaga sikap ya. Jadi teman-teman silahkan ambil sisi positifnya, dan juga kalau misalkan ada sesuatu yang negatif, sesuatu yang mungkin kurang pas yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya hanya memberikan klarifikasi, hanya sekedar sharing, dan juga membahas apa yang sempat viral, apa yang sempat mengemuka yang ada di sosial media dan juga di sekitar kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya share di episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan mungkin kita akan bahas di episode selanjutnya. Kalau misalkan banyak yang meminta supaya dibahas lagi tentang Gunung Andong ataupun juga hal-hal yang lainnya, bisa kalian tulis di kolom komentar. Kita akan bahas di episode selanjutnya, ataupun juga kapan-kapan kita explore ke sana juga boleh ya. Dan akhir kata, saya Adit X mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.